Kantor PDIP Jawa Tengah di Semarang menjadi pusat perhatian pada hari Kamis, 30 Mei 2024, dengan kehadiran dua bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah, Rianta dan Heru Sudjatmoko, yang secara resmi mengembalikan formulir pendaftaran mereka. Kedua kandidat ini mengungkapkan alasan dan tujuan pencalonan mereka yang berbeda dalam upaya untuk berkontribusi bagi Jawa Tengah. Rianta, salah satu bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah, menjelaskan bahwa keinginannya untuk mencalonkan diri didorong oleh semangat untuk menjadi teladan bagi para politisi lain. Sebagai putra bangsa dan kader partai, saya merasa perlu memberanikan diri tampil sebagai pejabat publik, seperti yang saya lakukan sore ini dengan mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah. Saya ingin menjadi contoh bagi kawan-kawan politisi yang masih ragu untuk menjabat sebagai pejabat publik, ujar Rianta. Lebih lanjut, Rianta menekankan pentingnya integritas dalam politik. Jika seseorang merasa tidak bersih, diharapkan untuk tidak tampil. Saya kira kalau berbicara mekanisme rekomendasi itu menjadi hak subjektif partai yang dalam hal ini adalah ketua umum. Jadi saya tidak berbicara rekomendasi, tapi saya bagaimana sebagai putra bangsa, sebagai kader partai, bagaimana untuk bisa memberanikan diri untuk tampil sebagai pejabat publik, khususnya seperti yang saya lakukan sore ini, saya mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah. Kalau selama ini kawan-kawan politisi ragu-ragu untuk bagaimana ikut satu kontestasi politik yang berkaitan dengan peluang-peluang untuk menjadi pejabat publik, saya ingin menjadi teladan, saya ingin menjadi contoh ke depan. Jadi karena kalau berbicara partai politik, berbicara kepentingan politik, tentu seseorang itu yang masuk di partai politik ingin merebut kekuasaan politik secara konstitusional. Tapi saya melihat di Jawa Tengah ketika ada salah seorang yang sudah begitu masif memasang alat peraga di seluruh Jawa Tengah, saya lihat tidak ada gregetnya. Saya ingin ke depan fenomena ini harus berhenti. Jadi bagaimana semua pelaku politik untuk bisa sadar, untuk bisa bagaimana menyiapkan dirinya benar-benar sebagai calon pemimpin publik. Saya yakin perkembangan politik ke depan akan sangat dinamis dan menggembirakan. Rianta juga menyoroti isu kerusakan lingkungan di Jawa Tengah, khususnya setelah kebijakan Presiden terkait pengelolaan gerakan perumperhutani dan kehutanan sosial. Di sisi lain, Heru Sudjatmoko, yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun dalam birokrasi dan pemerintahan, mengungkapkan bahwa pencalonannya didasari oleh rasa tanggung jawab dan hutang budi kepada PDIP. Saya sudah lama bekerja, lebih dari 40 tahun, tepatnya sejak usia 23 tahun. Saya berasal dari birokrasi, dengan pengalaman kerja dan pendidikan di pemerintahan. Semua jabatan politik saya didorong dan direkomendasi oleh PDIP, sehingga saya merasa berhutang budi dan memiliki pengalaman panjang di pemerintahan. Jadi saya berasal dari birokrasi, pengalaman kerja saya di pemerintah. Pendidikan saya juga pemerintah. Untuk jabatan-jabatan politik, semua karena didorong dan direkomendasi oleh PDIP. Jadi saya merasa berhutang budi pada PDI Perjuangan. Dan saya merasa saya punya pengalaman panjang di pemerintah. Tentu bukan berarti pengalaman panjang itu menjadikan saya ahli. Tapi setidak-tidaknya saya banyak tahu tentang seluk-beluk pemerintah. Tidak hanya yang di tingkat atas, tapi juga di tingkat bawah. Ditambah pendidikan saya pemerintah. Sekalipun bukan ahli, sekali lagi, saya punya pengetahuan itu. Heru juga menyoroti pentingnya pemerintah dalam menginspirasi pesan-pesan konstitusi. Pemerintah kita harus lebih menginspirasi pesan-pesan konstitusi. Tugas pemerintah adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan bangsa ini. Dengan pengembalian formulir ini, Rianta dan Heru Sudjatmoko akan memasuki tahap seleksi dan verifikasi berikutnya dalam proses pencalonan di PDIP, membawa harapan baru bagi masa depan Jawa Tengah. Dari Kota Semarang, Rafika melaporkan untuk Suara Baru. Saya tidak menyoroti, tapi saya berpikir pemerintahan kita mestinya harus lebih menginspirasi pesan-pesan konstitusi. Ya. Visi misi
para kepala daerah boleh saja berbeda-beda satu dengan yang lain. Karena kondisi daerah sangat mungkin juga berbeda-beda. Tapi harus ada yang sama untuk seluruh Indonesia, yaitu apa? Yang dipesankan oleh konstitusi. Ya.